Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang inilah takdir yang kamu nantikan di bulan April. Tersenyumlah ya. Kita akan coba cek di sini apakah yang akan terbaca untuk energi general kamu. Karena kita di sini akan membaca secara detail percintaan dan finansial serta kesehatan ya. Aku akan coba bahas dulu di general kamu, tapi ingat ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Cancer semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek energi general kamu. Seperti apakah yang akan terbaca untuk takdir yang kamu nantikan di sini. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan coba lihat ada give each other space. Nah, ini di bottom of the deck, aku merasakan kalau saat ini itu kamu lagi di fase penyembuhan ya, penyembuhan diri. Karena apa? Saat ini bisa saja kamu itu kayak lagi menutup hati untuk siapapun. Baik itu mungkin dalam menjaga jarak dengan orang-orang toksik ya, menjaga jarak dengan orang yang kamu cintai. Karena cinta yang kamu miliki saat ini itu begitu menyakitkan. Atau kamu yang pengen move on di sini. Ya, sehingga kamu tidak ingin untuk membuka hati dulu. Namun ya, di bulan April ini sebuah takdir di mana saat kamu tidak menginginkan untuk membuka hati menerima seseorang gitu ya, kamu akan bisa memberikan ruang di hati kamu untuk seseorang ini nantinya. Tapi siapakah dia? Kita akan coba cek nantinya di kartu percintaannya kamu ya. Intinya di general ini aku melihat kamu akan bisa memberikan ruang di hati kamu untuk seseorang yang mungkin bisa membuat perubahan dalam hidup kamu. Oke? Karena di sini ada be gentle with yourself. Nah, sekarang mulailah untuk bisa menyayangi diri kamu. Bersikap lembutlah kepada diri kamu ya. Jangan mau kamu disakiti, jangan kamu mau dikhianati lagi atau ditipu ya. Mungkin dalam hal pekerjaan, dalam hal percintaan juga ya. Karena jika aku melihat ya, kamu itu begitu sangat baik. Dan dengan kebaikan kamu itulah orang-orang pada memanfaatkan kamu. Ya, mungkin contohnya saja dari segi finansial ya, pekerjaan. Karena kamu terlalu sibuk membantu orang, kamu memprioritaskan orang-orang ya, intinya kamu juga arti kata seperti apa ya, kayak ya terlalu baiklah sama orang sehingga orang yang kamu bantu dia mungkin mengecewakan kamu. Dia juga menyakiti kamu gitu loh. Seakan-akan dia itu kayak ngerasa, "Oh, dia baik ke orangnya, nggak apa-apa deh. Aku kemarin pinjam duit dia 1 juta gitu ya. Aku belum ada uang nih untuk bayar. Ya biarin aja. Dia kan orangnya baik, pasti mengerti." Nah, terkadang orang seperti itu. Padahal justru ada nih, dia punya uang untuk membayar hutang, itu sebagai contoh ya. Tapi dengan kebaikan kamu, nggak apa-apa lah, nanti aja kita bayar. Dia orangnya nggak tegaan kok gitu, orangnya baik gitu ya. Nah itu kamu jadi jangan terlalu baik. Sekali-sekali kamu juga harus tegas ya. Karena di sini kamu intinya secara tidak langsung kamu juga menyakiti diri kamu sendiri dengan ulah kamu, dengan perilaku kamu atau dengan tindakan kamu ya. Tapi kalau kamu tegas, orangnya tegas, "Aku nggak bisa nih, kamu janjinya tanggal segini, ya udah tanggal segitu," gitu ya. Kecuali alasannya itu masuk akal, ya nggak apa-apa. Nah, jadi di sini aku juga melihat mungkin dari segi percintaan ya, dimana kamu ngerasa, aku itu selalu ketemu dengan orang-orang yang salah. Walaupun mungkin aku tahu dia cinta, tapi dia juga memanfaatkan aku gitu loh. Tapi kamu bertahan dengan kondisi itu. Dengan bertahannya kamu arti kata kamu tidak sayang sama diri kamu. Kamu tidak bersifat lembut pada diri kamu. Karena kamu mau dibiarkan ya, kamu membiarkan diri kamu itu disakiti oleh orang lain atau oleh pasangan kamu sendiri.
Nah itu yang salahnya kamu sekarang. Cobalah, kalau memang kamu tahu hubungan yang kamu jalani saat ini itu menyakitkan kamu, membuat kamu menderita, stop ya, tinggalkan. Tidak ada yang perlu kamu pertahankan, karena itu akan membuang-buang waktu kamu. Ya, apalagi di sini kamu sudah selalu memprioritaskan dia, kamu sudah banyak berkorban buat dia, kamu sudah habis-habisan karena dia, ya. Sekarang saatnya kamu mencoba untuk mencintai diri kamu sendiri. Oke? Makanya aku katakan tadi mungkin ya, kamu coba untuk memberi ruang di hati kamu untuk diri kamu sendiri juga bisa ya. Nah, di sini juga ada be present. Mungkin saja di bulan April ini ya, kamu akan ditakdirkan bertemu dengan seseorang. Mungkinkah seseorang ini akan masuk ke dalam hidup kamu yang mengisi ruang kosong di hati kamu ya. Mungkin selama ini kamu memang sih merasa kesepian, tapi kamu mencoba untuk menjadi seorang yang kuat ya. Aku walaupun kesepian, tapi aku nggak mau disakiti lagi. Mending aku sendiri daripada aku punya pasangan tapi disakiti terus gitu loh. Ya. Jadi aku melihat akan hadir seseorang ini. Seseorang ini mungkin akan mencurahkan semua perasaannya ke kamu. Dia mungkin akan mengatakan cinta ke kamu ya. Dia seperti ya, kita akan coba lihat nantinya ya. Di kartu tarot. You are awesome. Nah, kamu itu begitu sangat wah, berkarisma. Kamu itu orang yang kayak unik, kamu itu menggemaskan ya. Kamu itu gemoy gitu ya. Jadi banyak orang yang melihat kamu itu ya orang yang wah gitu ya. Tapi saat kamu sudah menjadi seseorang yang bertransformasi. Tidak seperti dulu ya, mungkin dulu kamu orang yang mungkin nggak tegaan, jadi orang semena-mena terhadap kamu ya. Terus kamu nggak tegas, kamu juga kekanak-kanakan ya. Kamu itu terlalu baik sih sama orang, jadi orang menganggap kamu itu ya seperti itu, membuat kamu tidak tidak terlihatlah kewibawaan kamu, ke apa ya, kekuatan kamu juga tidak terlihat karena orang tidak tidak ada menghargai kamu lagi ya. Karena kamu terlalu baik, tapi di sini aku melihat kamu akan bisa menunjukkan kalau kamu itu pantas untuk dihargai, dicintai ya. Ya, kamu tidak pantas untuk ditipu lagi, disakiti lagi dan lain sebagainya ya. Oke. Ini dia. Karena kamu itu orang yang unik, orang yang baik ya. Oke, di sini ada compassion for all. Memang banyak orang yang beranggapan kamu itu sangat berbeda dari yang lainnya. Sangat berbeda sekali, ya. Justru dengan berbedanya kamu itulah pada akhirnya kamu itu akan merasakan suatu apa ya, protek dari Tuhan semesta alam. Mungkin dengan kebaikan-kebaikan kamu itu Tuhan membalas juga dengan kebaikan juga yang akan kamu dapatkan. Ya, mungkin kamu diberikan peluang untuk memperbaiki semua apa ya, semua kehidupan kamu, kepribadian kamu ataupun yang lainnya ya. Intinya boleh sih baik ya, tapi jangan terlalu berlebihan. Oke, gitu. Kita akan coba lihat dari segi percintaannya kamu. Apakah yang akan terbaca di sini untuk percintaannya kamu ya? Apakah yang akan terbaca? Oke. Ada key on ring. Di sini ada many option, banyak sih pilihan sama kamu saat ini. Jadi kamu jangan fokus kepada satu orang. Ya, sementara di sini kamu juga banyak pilihan ya. Banyak juga sih orang-orang yang menyukai kamu. Tapi kenapa kamu memilih disakiti ya oleh seseorang? Ya walaupun yang kamu cinta itu adalah mungkin kamu anggap orang yang tepat, tapi kalau kamu disakiti, apakah pantas untuk kamu pertahankan? Jadi ini yang perlu kamu pikirkan kembali ya. Banyak sih ya, pilihan dari kamu, tapi kamu harus bisa menilai. Oh ini pantas buat aku. Oh ini cocok buat aku. Oh ini layak begitu ya. Jadi kamu bisa memahami itu semua. Oke? Karena aku juga melihat di sini ada karmic relationship. Ya, kalau seandainya kamu punya pasangan nih, punya pasangan, ada cinta di sana. Tapi cinta itu saling menyakitkan, letting go and loving you. Intinya ada fleeting, ada trigger. Kamu seolah kayak ke trigger gitu ya oleh ya mungkin entah oleh siapa, oleh apa ya. Intinya hubungan ini seperti kayak ya membuat aku kayak nggak nyaman ya. Aku kok ngerasa kayak ya apa ya kayak ya itu ngerasa nggak betah aja. Kita kan akan ngerasain tuh intuisi kita. Kalau seseorang yang dekat dengan kita, kalau memancarkan energi negatif, kita akan ngerasakan. Kalau memang dia tidak tulus, kita akan ngerasakan. Mungkin itu yang kamu rasakan. Oh, seseorang ini mungkin ternyata tidak tulus. Dan dia hanya modus. Nah, mungkin mulailah kamu mencoba untuk memilih dan lebih selektif ya dalam memilih. Karena di sini saat kamu mencintai seseorang tapi disakiti, itu bukanlah cinta namanya, tapi itu adalah obsesi.
ya. Oke. Di sini ada the SWOT and ROS, ada clarity, ada threat, ada revelation. Nah, protection. Nah, sebenarnya kamu di sini punya keyakinan. Keyakinan tentang apa? Tentang cinta yang akan kamu miliki. Walaupun ada yang menyakiti, ada yang mengkhianati, di situ saat kamu benar-benar meyakinkan, aku yakin seseorang ini yang sudah menyakiti aku, mengkhianati aku, dia bukanlah jodoh aku, dia bukanlah yang terbaik buat aku. Dan aku yakin Tuhan akan mengirimkan seseorang kepada aku. Inilah dia hadir. Hadir seseorang itu dalam hidup kamu yang ternyata membawa perubahan yang begitu signifikan kepada kamu. Yang tadinya kamu itu mungkin yang sifatnya kekanak-kanakan ya, suka emosi atau apa ya, suka ngambek. Di sini saat kamu kenal dengan dia, sejak dia hadir, kamu mulai merasakan ada perbedaan dari diri kamu. Mungkin kamu jadi sudah dewasa, jadi bijak gitu loh. Terus jadi baik, ya baiknya itu terkontrol lah gitu ya. Tetap kebaikan itu pasti ada ya di diri kamu. Jadi aku melihat kalaupun nanti kamu akan bertemu dengan seseorang ini, kamu akan dijaga. Selalu dijaga dari energi negatif, selalu dijaga dari orang-orang jahat ya. Semoga aja kamu akan langgeng bersama dia. Amin. Aminkan saja. Karena di sini ada kisses, ada unconditionally loving, giving and receiving. Antara kamu dengan dia itu, intinya saling bisa memberi dan menerima kekurangan dan memberi satu kekuatan gitu loh. Arti kata satu circle sih kamu dengan dia ya. Dia punya cinta tanpa syarat kepada kamu. Ya kalau udah ketemu dengan orang yang tulus, ya ngapain juga kita membicarakan orang-orang di masa lalu yang menyakitkan kamu. Intinya di sini seseorang ini, ya mungkin di bulan April, kamu akan ngerasakan seseorang ini kayak, oh dia punya cinta yang tulus ya ke aku. Aku ngerasain banget nyamannya, ya kebaikannya, pengorbanannya, ketulusannya, ya aku ngerasain. Dan inilah pilihan aku. Walaupun tadinya banyak pilihan membuat kamu ragu, namun pada akhirnya intuisi kamu juga mengatakan seolah-olah kamu juga diprotek gitu loh oleh semesta. Intinya kamu akan ditunjukkan jalan, diberikan petunjuk, dituntun ya untuk menemukan pasangan kamu itu. Ya, begitu. Ini ada wedding ring. Dan pada akhirnya kamu akan wedding, marriage, soul connection ya. Kamu itu kuat banget ya. Sehingga akhirnya terciptalah suatu hubungan yang begitu sangat harmonis di sini. Oke? Nah, ini dia. Kita akan coba lihat ya. Dari kartu tarot ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Nah, kalau dari segi finansial, aku melihat ya, kamu seperti akan stabil ya keuangan kamu. Untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ini ada Aries, Leo, Sagi. Nah, ini ada Four of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Sagittarius, ada Two of Swords, dan ada Ten of Swords, ada The Moon. Nah, jadi begini ya cerita kalau tentang finansialnya kamu ya di bulan April nantinya. Ini mungkin juga sudah takdir ya, takdir kamu akan merasa oh aku harus menabung, aku tidak boleh boros ya, aku tidak boleh mengeluarkan kos-kos yang intinya yang tidak penting lah gitu ya. Karena di sini ada tabungan. Kenapa? Karena kamu punya keinginan. Ya, dengan keinginan kamu itu kamu berusaha untuk nabung, bekerja keras ya. Dan pada akhirnya kamu benar-benar berusaha ya mencapai itu semua. Oke, bisa. Nah, jadi untuk zodiak tadi udah aku katakan ya, ada Pisces, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Sagittarius, Taurus, Virgo, Capri, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Oke. Jadi di sini ada Three of Wands ya. Beberapa dari kamu di bulan April ini, kamu ditakdirkan akhirnya bisa melupakan seseorang yang tadi awalnya sulit banget untuk move on, sulit banget untuk melupakan seseorang ya. Karena ada cinta tapi saling menyakiti. Ya, dan kamu lebih kayak, oh aku akan pergi aja sih jauh dari sini gitu. Karena saat aku berada di tempat ini di wilayah yang sama dengan pasangan aku atau mungkin orang yang sudah menyakiti aku akan teringat terus. Sehingga akhirnya kamu mencoba untuk menarik diri, menjauh dari mereka-mereka ya, dan pada akhirnya kamu akan menemukan tempat itu. Intinya kamu bisa move on. Jadi di bulan April, mungkin yang awalnya kamu itu kayak capek gitu ya untuk mikirkan cinta. Di sini kamu akan benar-benar melupakan semua itu. Karena mungkin kamu lagi happy sendiri saat ini. Happy di mana kamu merasa inilah hidup yang aku cari. Oke? Dan apapun yang aku butuhkan bisa juga aku dapatkan tanpa meminta kepada siapapun. Karena di sini kamu bekerja, berusaha ya.
Nah, ini juga ada temperance. Temperance ini adalah satu kestabilan hidup yang akan kamu ataupun dia jalani. Karena aku melihat di sini beberapa dari dia itu kayak pernah sih mengalami keraguan. Bisa nggak ya aku sukses lagi seperti dulu? Bisa nggak ya aku itu bisa berhasil seperti dahulu? Nah, itulah pertanyaan yang sering keluar atau muncul dari kepala kamu. Jadi di sini mungkin kamu lebih janganlah untuk takut memulai, ya intinya harus berani. Keluarkan keberanian kamu untuk bisa bertindak sehingga kamu keluar dari semua ini. Ya, karena di bottom of the deck ini kamu sudah bisa keluar dari zona itu, dari fase itu ya. Karena kamu berani. Karena kamu juga punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Jadi apapun pikiran kamu yang muncul nantinya, kamu akan bisa mengatasinya ya. Oke? Seperti itu. Kita lihat di sini ada ya ada the moon, ada Ten of Swords. Nih ada ya beberapa dari kamu, ini jika dia atau kamu yang begitu sangat merindukan sekali tentang hubungan antara kamu dengan dia. Mungkin kan seseorang yang sudah memutuskan kamu, meninggalkan kamu. Dia merindukan kamu di sini, dia berharap bisa bertemu dengan kamu karena ada keadaan dia yang begitu sangat terpuruk. Nah, jika ini kamu, ya aku melihat kamu seperti ingin terbebas dari rasa penyakit. Mungkin saat ini kamu lagi kurang sehat, kamu mungkin lagi memiliki sakit apa gitu ya. Semoga ini akan bisa selesai. Karena di sini ada keadaan 10 pedang itu menusuk badan kamu. Alangkah itu luar biasa sakitnya ya. Itu yang saat ini kamu rasakan. Jadi kesehatan kamu akan terganggu karena apa? Karena tadinya banyak masalah yang terjadi. Ya, entah itu dari segi percintaan atau itu dari segi finansial ya. Tapi semua itu bisa kamu atasi dan keadaan kamu akan mulai membaik. Ya, karena di sini ada demon juga. Seseorang ini begitu merindukan kamu, melihat kamu itu seperti dulu lagi. Tidak murung, tidak galau, tidak apa gitu loh. Ya mungkin bisa saja roda itu kan berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Nah, tapi ingat saat kita berada di atas, janganlah pernah kita ya memikirkan bahwasanya kita pernah, intinya gini ya, jangan pernah kamu melupakan bahwasanya kita itu pernah berada di bawah. Ya, itu. Karena aku juga melihat itu akan mempengaruhi kesehatan kamu dan mempengaruhi percintaan kamu juga. Oke. Di sini aku juga melihat kalau ini tentang kesehatan kamu ya. Intinya coba jangan banyak pikiran, jangan mikirin yang macam-macam. Sekarang bagaimana cara mikirkan untuk sembuh dari semua keadaan itu yang terpenting. Karena aku lihat di sini di bulan April kamu akan bisa memberikan ruang hati kepada seseorang di sini, ya. Nah itu. Dan aku juga merasakan ya di sini beberapa dari kamu itu kayak ngerasa aku itu berkarisma, aku tuh multi talent ya. Aku tahu apa yang harus aku lakukan dan kamu tahu ya apa yang diri kamu butuhkan. Oh, aku butuh istirahat, ya istirahat aja dulu. Oh, aku butuh ini, butuh itu ya. Kalau misalnya berupa tentang pembelian gitu ya barang, ya otomatis kita beli dong. Dengan apa? Dengan uang ya. Mungkin lebih banyak menabung aja gitu ya. Jadi di bulan April kamu itu nantinya akan banyak menemukan hal-hal yang kayak sulit diprediksi awalnya, tapi semua itu bisa kamu lakukan. Nah, itulah kebahagiaannya kamu ya. Jadi di bulan April itu kamu jangan ngerasa kamu itu sudah berakhir karena menemukan satu masalah, enggak. Karena kamu itu berbeda dari siapapun. Kamu itu orang yang you are awesome ya. Dan ternyata ada hadir juga seseorang yang akan membantu kamu keluar dari keterpurukan kamu. Pasti kamu akan ketemu dengan orang itu. Ya selalu berdoa ya. Oke. Nah, buat teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan buat kamu. Arti kata apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Apapun itu. Jika di sini tidak resonate, ya jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan kamu pikirkan hal yang tidak-tidak jika itu tidak pantas untuk kamu pikirkan ya. Oke, nah buat teman-temanku mungkin sampai di sini dulu readingan kita. Semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Amin ya rabbal alamin. Dadah.